이 길이에요? 이거 찍어야 한다는 게? 모두 정신 똑바로 차려야 됩니다. 빌어야죠. Ты Джон? Все хорошо, это мы. Давай вылезай. Ну, Не надо. Не убивай меня. Langsung saja Sobat Alur Cerita untuk menemani waktu santai kalian. Kali ini kita akan membahas film bergenre horor yang diangkat dari kisah nyata mistis yang terjadi di sebuah waduk di Korea Selatan. Film ini diberi judul Salmokji Whispering Water. Soo In adalah seorang produser sekaligus sutradara sebuah acara di stasiun televisi. Soo In bertugas memimpin kru film melakukan syuting ulang footage jalan di sebuah waduk terpencil. Ia menggantikan seniornya yang sebelumnya hilang secara misterius setelah mengunjungi waduk tersebut. Bersama timnya, Soo In ditugaskan melakukan syuting ulang dan melakukan investigasi terhadap fenomena aneh yang sempat terekam sebelumnya di waduk Salmokji. Bersama Soo In, ada Mr. Song, Songbin, Sejong, dan Gongjun, yang kesemuanya adalah orang-orang yang tidak percaya akan hal-hal berbau mistis. Namun demi pekerjaan dan uang tentunya, mereka semua pun akhirnya berangkat ke waduk Salmokji. Sesampainya di waduk Salmokji, saat melakukan panggilan telepon, Mr. Song mendapati bahwa tidak ada signal di lokasi itu. Namun manajer Gosik tiba-tiba saja muncul di sana. Manajer Gosik juga memberitahukan mereka di mana lokasi tempat meletakkan alat pemancar agar signal ditemukan. Meski masih keheranan, namun Soo In merasa bersyukur melihat manajer Gosik yang sebelumnya dikabarkan menghilang. Dikarenakan seniornya itu sempat kehilangan kontak dengan kantor setelah pergi ke waduk itu. Selain melakukan tugas untuk tim, Songbin dan Sejong juga mengambil rekaman untuk keperluan mereka sendiri. Sementara Soo In menugaskan Mr. Song untuk berjalan di sekitar waduk dengan kamera yang dipasang di tubuhnya. Sementara Soo In bertugas memantau dari layar monitor. Meski Mr. Song merasa tugas mencari keberadaan hantu adalah hal yang sangat bodoh, namun ia terpaksa melakukannya karena Soo In adalah atasannya, dan ia harus menuruti perintah atasannya. Baru berjalan beberapa saat, Mr. Song sudah terus-menerus mengumpat, terlebih ketika Soo In memintanya kembali mundur ke belakang untuk memastikan apa yang dilihat Soo In tentang keberadaan sosok aneh yang sempat terekam di layar monitor. Ketika Mr. Song melihat sekitar ia tidak menemukan apa-apa, ia pun melanjutkan langkahnya meski sebenarnya Soo In telah memintanya kembali, karena Soo In khawatir jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Mr. Song. Saat mengecek kembali layar monitor, Soo In menemukan penampakan sesosok makhluk seperti perempuan berambut panjang dengan wajah yang menyeramkan. Soo In pun memanggil-manggil Mr. Song untuk memastikan kondisinya dan memintanya kembali. Sementara Mr. Song sedang mengecek waduk karena ia seperti mendengar suara aneh dari arah waduk. Saat mendengar panggilan radio dari Soo In, Mr. Song mencoba menjawab, namun suara Soo In tidak terdengar jelas. Akhirnya Mr. Song mematikannya dan berniat kembali saja, namun saat itu sesuatu terjatuh tepat menimpa tubuhnya. Benda itu adalah potongan kepala wanita dengan kondisi yang membuat bulu kuduknya merinding. Mr. Song pun berteriak dan berlari ketakutan. Soo In yang melihat sesuatu terjadi pada Mr. Song melalui monitor, langsung berlari mencari keberadaan Mr. Song. Gongjun turut bersamanya. Mereka pun menemukan Mr. Song dengan wajah pucat dan ketakutan. Gongjun yang melihat ekspresi Mr. Song tertawa, terlebih ketika Mr. Song menunjuk benda yang jatuh menimpa tubuhnya. Sambil tertawa, Gongjun berkata bahwa itu adalah mangkuk kaca. Meski Mr. Song sangat yakin jika benda yang jatuh itu adalah kepala wanita. Saat mereka kembali, Sejong memperlihatkan foto penampakan kepala wanita di dalam waduk yang sempat ia abadikan. Mr. Song yang melihat foto itu berkata, jika kepala wanita di foto itu sama persis dengan kepala wanita yang jatuh ke tubuhnya.
Si Jong juga tertawa, ia berkata. Tidak mungkin kepala itu berada di lokasi berbeda dalam waktu yang bersamaan. Hari sudah mulai menjelang sore, Su-in menelpon bosnya untuk memberitahukan jika mereka akan kembali karena hari sebentar lagi akan gelap dan alat perekam mereka pun belum ditemukan yang sebelumnya terjatuh saat Mr. Song berlari ketakutan. Su-in berencana melanjutkan syuting mereka keesokan harinya. Namun atasannya tidak setuju. Ia meminta agar Su-in dan timnya tetap melanjutkan syuting. Karena jam 8 malam ini, rekaman mereka sudah harus ditayangkan. Atasannya juga berkata ia akan segera mengirimkan segala keperluan yang mereka butuhkan, seperti alat yang hilang, rusak, dan lainnya. Su-in pun memberitahu yang lainnya, meski ada sedikit perdebatan, terutama dari Mr. Song yang merasa jika sistem kerja mereka sudah tidak sesuai prosedur, namun Su-in berjanji akan memberikan bayaran lebih untuk pekerjaan tambahan mereka. Baru saja perdebatan mereka selesai, manajer Go-sik malah meminta mereka untuk mencari alat perekam yang tadi terjatuh. Meski Su-in sudah berkata jika sebaiknya alat itu dicari besok saja, namun manajer Go-sik tetap bersikeras agar mereka segera mencari alat itu. Karena tidak lagi ingin berdebat, Mr. Song segera bergegas mencari alat perekam tersebut. Su-in merasa keheranan dengan sikap manajer Go-sik. Ia pun menceritakan hal itu pada Gi-tae yang kebetulan menelponnya. Gi-tae adalah rekan kerjanya, yang sekaligus teman dekatnya, meski sebenarnya hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Sebelum berangkat ke waduk itu, Gi-tae sempat menawarkan untuk menemani Su-in, namun Su-in menolak. Meski begitu, Gi-tae tetap merasa khawatir dengan kondisi Su-in. Mr. Song dan Gong Jun masih terus mencari alat perekam, namun tidak menemukannya hingga hari semakin gelap. Su-in kembali menerima panggilan telepon dari Gi-tae yang mengatakan jika ia akan datang ke waduk. Tidak hanya itu, Gi-tae juga memberitahukan suatu hal yang mengerikan. Gi-tae berkata, jika baru saja ia menerima kabar kalau manajer Go-sik sudah meninggal dunia dan mayatnya sedang berada di rumah sakit. Su-in seperti tidak percaya, sebab tadi baru saja ia berbincang dengan manajer Go-sik. Itu artinya yang mereka lihat di waduk adalah rohnya. Su-in menyimpan sendiri berita itu. Namun kini ia khawatir dengan keadaan Mr. Song, sebab sebelumnya roh manajer Go-sik tampak begitu fokus pada Mr. Song. Sementara yang lainnya mencoba membuka memori yang sempat mereka temukan, di dalamnya tampak manajer Go-sik sebelumnya sempat menyusun tumpukan batu seperti yang mereka lakukan saat pertama tiba. Dan tidak lama dari itu, sesuatu yang aneh terjadi, terdengar suara ledakan dan tampak seperti sebuah batu bercahaya yang terlempar dengan sangat cepat. Mereka mencoba mengeceknya, namun itu adalah ransel milik Mr. Song. Terdengar suara alat pendeteksi energi makhluk kasat mata. Milik mereka berbunyi dengan sangat kuat. Terdengar suara seperti ancaman, mereka pun semakin ketakutan. Mereka memutuskan untuk pergi, namun sebelumnya Su-in memerintahkan untuk mencari keberadaan Mr. Song. Namun saat mereka melihat ke atas, yang tampak adalah tubuh Mr. Song yang tersangkut di atas pohon dan sudah tidak bernyawa. Gong Jun pun sangat terpukul dengan kepergian Mr. Song. Dengan penuh kemarahan ia mencari pelakunya, namun Gong Jun malah seperti terhipnotis yang membuat ia berjalan lurus menuju ke tengah waduk, dan di sana ia pun tewas secara mengenaskan. Su-in dan yang lainnya menyaksikan hal itu. Dengan penuh ketakutan mereka semua berlari terbirit-birit menuju mobil. Song Bin pun membawa mereka dengan mobil yang melaju kencang. Namun anehnya setelah sekian lama mobil mereka berjalan, lagi-lagi mereka kembali ke tempat yang sama. Tanpa putus asa, Song Bin terus mencari jalan keluar. Namun lagi-lagi mereka hanya berputar di situ-situ saja. Mereka terjebak di tempat yang sama. Su-in teringat dengan obrolannya dengan roh manajer, Go-sik. Roh manajer Go-sik sempat bertanya soal permohonan saat menyusun tumpukan batu. Su-in yakin hal-hal mistis yang mereka lalui pasti ada hubungannya dengan tumpukan batu itu. Di waktu yang bersamaan, Gi-tae muncul. Gi-tae menjelaskan jika ia sebelumnya bertemu dengan wanita tua yang memberitahunya jika belum ada satupun orang yang selamat setelah mengunjungi waduk itu, setiap orang akan tewas setelah permohonannya terkabul. Apa yang dikatakan Gi-tae sama persis dengan apa yang dikatakan roh manajer Go-sik. Si Jong begitu ketakutan. Karena permohonannya saat menyusun tumpukan batu itu adalah untuk bertemu hantu. Dan benar saja dia telah bertemu hantu. Bahkan sempat mengabadikannya melalui sebuah foto.
ketika Su-in dan Gi-tae mencoba mencari minuman untuk Si Jong karena Si Jong yang batuk-batuk tanpa henti. Song Bin malah mengajak Si Jong untuk segera pergi dan meninggalkan Su-bin dan Gi-tae. Meski awalnya Si Jong tidak enak hati, namun akhirnya ia tetap saja mengikuti ajakan Song Bin untuk pergi dan meninggalkan Su-in dan Gi-tae. Namun tiba-tiba saja Song Bin seperti orang kerasukan. Si Jong yang ketakutan menelpon Su-in untuk meminta bantuan. Su-in dan Gi-tae pun berlari menemui Si Jong dan Song Bin, namun mereka tidak melihat apa-apa, tidak tampak siapapun di dalam mobil. Namun Su-in seperti mendengar suara dari bawah mobil. Su-in mengecek dan benar saja Si Jong berada di bawah mobil. Belum sempat Su-in menyelamatkan Si Jong, Song Bin yang kerasukan tiba-tiba sudah berada di kursi depan mobil dan menjalankan mobil itu dengan kecepatan tinggi maju mundur berkali-kali, menggilas tubuh Si Jong berulang kali, hingga Si Jong pun tewas secara mengenaskan. Lalu Song Bin yang masih kerasukan keluar dari mobil dan memutar kepalanya 90 derajat, hingga lehernya patah dan ia pun tewas. Di akhir film diceritakan tak satu pun dari mereka yang selamat. Meski Su-in sudah berusaha menghancurkan tumpukan batu permohonan itu, namun ternyata hal itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari teror roh-roh jahat di waduk itu. Karena sebenarnya kutukannya adalah bahwa siapapun yang menyentuh air di waduk itu maka tidak akan selamat. Begitu juga dengan Gi-tae, karena obsesinya untuk menyelamatkan Su-in, akhirnya ia pun turut menjadi korban teror roh jahat di waduk Salmokji dan film pun berakhir. Baiklah sobat, demikian alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.